Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi sirri wal alan fa ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi isayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para bapak ibu jamaah kuliah subuh, dan juga yang saya cintai adik-adik, anak-anakku semua. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat hadir di Masjid Al-Manar ini dalam rangka mengikuti kuliah subuh yang sudah berjalan hari ini, hari yang ke-19. Semoga kehadiran kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinilai sebagai bagian dari amal soleh kita yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam Allah semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut setianya. Semoga termasuk kita semua sampai di hari kemudian nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, saya sampaikan banyak terima kasih kepada pembawa acara maupun panitia kuliah subuh yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini. Para bapak, para ibu, kita sangat berbahagia karena pagi-pagi kita sudah keluar rumah dalam rangka mencari ilmu, di mana di waktu pagi ini Allah SWT menebar berkahnya karena Allah memenuhi doa daripada Nabi Muhammad SAW yang Rasul pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah, barik, berilah berkah li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di waktu paginya. Alhamdulillah kita Bapak Ibu termasuk hamba-hamba Allah yang pagi ini insya Allah mendapatkan athar dari doa Rasulullah dan kita dibarokai. Alhamdulillah. Yang kedua, kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka menjalankan silaturahmi
di mana silaturahmi juga merupakan amal soleh. Barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Yang ketiga, kita saling sapa, saling senyum, saling salam. Pagi-pagi kita ketemu dengan saudara-saudara kita ucapkan assalamualaikum. Keselamatan semoga Allah berikan kepada kalian. Tidak hanya keselamatan secara jasadiah, tetapi keselamatan secara ruhiyah. Selamat imannya, tidak syirik, ya, selamat Islam kita tidak tunduk kepada selain ajaran Islam. Jasad kita sehat, rohani kita sehat, kita saling doa mendoakan. Kita mendapatkan doa dari teman untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu sesuatu yang sangat-sangat kita harapkan, karena sampai kita masuk surga saja itu karena rahmat Allah, tidak karena amal kita. Meskipun untuk mencapai rahmat itu kita harus beramal. Tidak mungkin orang akan mendapatkan rahmat Allah kok tanpa iman dan amal soleh. Kemudian kita juga saling mendoakan untuk mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita pagi ini berada di majelis ilmu, di mana majelis ilmu adalah majelis yang paling utama, di mana Rasul pernah mengatakan, idza marartum raudhatal jannah farta'u. Manakala kamu itu melewati sebuah raudhatul jannah, hendaklah kamu turun dari kendaraan kemudian masuk di raudhatul jannah itu. Wa ma hiya raudhatul jannah ya Rasulullah? Jadi masuk raudhatul jannah itu apa wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, khilaku dzikri. Tempat-tempat di mana di situ ada zikir kepada Allah, termasuk majelis ilmu. Yatadarosuna, di mana mereka itu pada mendarus, mempelajari agama. Kalau kita sudah memasuki di sebuah tempat ilmu, di tempat pembahasan ilmu, maka kita akan mendapatkan ilmu baru yang kemarin belum kita dapatkan. Insya Allah kita akan mendapatkan, atau kita akan menyempurnakan ilmu yang kemarin kita terima belum sempurna pemahaman atau pengertiannya. Oh, kemarin saya belum begitu paham, tapi kok sekarang menjadi paham, ya. Itu jadi mengingatkan yang kemarin sudah lupa, ya. Itu yang ketiga. Yang pertama kita mendapatkan ilmu baru, yang kedua menyempurnakan yang kemarin sudah diterima tapi belum sempurna, kemudian yang ketiganya yaitu kita akan menerima mungkin sesuatu yang lain dari yang lain. Oh, kalau di sana ada sesuatu yang lain daripada yang lain, itu begitu. Hadirin yang saya hormati, Allah kalau akan menghendaki seseorang itu menjadi baik, orang itu dimengertikan, difahamkan dalam urusan ilmu agama. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, itu orang pasti difahamkan dalam masalah-masalah ilmu agama. Kebalikannya, kalau orang itu akan menjadi orang jelek, maaf, itu dia tidak paham, tidak tahu dengan ilmu agama. Supaya kita tahu ilmu agama, tentunya kita rajin mendatangi majelis ilmu, sehingga di situ nanti kita akan mendapatkan titel baru dari Allah. Titelnya yang pertama adalah menjadi ulul ilmi, ya. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang mempunyai titel ulul albab. Yang ketiga, kita akan menjadi orang yang mendapatkan titel ulun nuha, ya. Kemudian kita akan mendapatkan titel ulul absor. Itu berdasarkan kepada Al-Quran semua, ya.
sehingga orang-orang yang mendapatkan ilmu itu betul-betul akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu begitu Bapak Ibu mukadimah dari saya sebagai pengantar supaya kita tetap terus ngaji dan ngaji. Alhamdulillah kita belum pernah berhenti, setiap pagi tetap keluar ngaji ya Bu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai muslim itu ada konsekuensinya dalam berislam. Tidak cukup kita sudah membaca syahadat kemudian sudah, tidak begitu. Tapi ada konsekuensinya yang harus kita jalani. Ora beda wong wis bebojoan, ada konsekuensinya yang harus dijalani. Seorang suami harus bagaimana sebagai suami, seorang istri harus bagaimana dia menjadi istri. Nanti kalau punya anak, bagaimana dia untuk mengelola anak itu sehingga menjadi anak soleh. Begitu juga kita dalam beragama, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita penuhi. Kalau tidak memenuhinya, maka keislaman kita tidak akan menjadi sempurna. Karena apa Pak? Karena agama kita adalah agama yang sempurna dibandingkan agama-agama lain. Dan agama kita adalah agama Robbaniyah. Agama Robbaniyah itu apa? Suatu agama yang memang made in Allah, yang memang betul-betul diciptakan oleh Allah. Kemudian agama Islam itu insaniyah. Maksudnya bahwa agama Islam itu mendudukkan manusia sebagai subjek dalam menjalankan agama sebagai subjek. Kemudian agama Islam adalah syumuliyah, yaitu menyeluruh, tidak hanya mengatur bagaimana beribadah, tetapi agama Islam juga memberikan petunjuk-petunjuk hidup, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita berbangsa bernegara, bagaimana kita mengelola alam dan sebagainya. Di dalam agama Islam sudah ada panduannya, hanya kita sudah bisa menjangkau atau belum. Oleh karena itu yang pertama konsekuensi kita adalah kita harus mau menerima seluruh wahyu Al-Quran. Tidak boleh ada satu kalimat atau satu kata pun yang tidak kita terima atau tidak kita akui sebagai kalam ilahi. Karena ada sebagian orang yang akan mengambil sebagian ajaran Al-Quran dan meninggalkan sebagiannya. Kita sebagai muslim tidak boleh begitu. Ini disindir oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan kamu akan mengkufuri sebagian daripada isi Al-Quran? Apakah kamu akan mengimani sebagian dari Alkitab, ya, Al-Quran itu sendiri, dan kamu akan mengkufuri sebagian daripada Alkitab? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan seperti itu di antara kalian kecuali dia akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan di dunia ini. Ini. Jadi kalau seseorang tidak mau menerima ajaran Al-Quran 100%, dia hanya menerima sebagian tetapi menolak sebagian, maka dia akan mendapatkan kehinaan di dunia ini.
Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Dan besok di hari kiamat dia akan dikembalikan atau akan dimasukkan ke dalam seberat-beratnya siksa. Nah ini konsekuensi kita begitu Pak, harus menerima 100% apa yang datang dari Al-Quran. Tidak boleh kemudian menerima sebagian, menolak sebagian. Wa ma'wahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan lupa terhadap apa yang kau lakukan. Itu yang pertama ya Bu ya. Jadi menurut Sayyid Qutb dalam kitab Fi Dhilalil Quran, beliau mengatakan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah semuanya sesuatu yang mendasar sekali. Jadi sangat-sangat ideologis apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kalau ada seorang muslim kok kemudian dia menolak salah satu ayat, maka dia sudah keluar dari keislamannya. Itu yang pertama nggih Bu nggih. Kemudian yang kedua, konsekuensi berislam yang kedua yaitu berhukum dengan ketentuan yang terdapat di dalam hukum-hukum Islam. Kita tidak akan mengambil hukum-hukum selain hukum Islam di dalam menyangkut akidah, menyangkut ibadah, dan menyangkut akhlakul karimah. Tetapi dalam masalah-masalah kemasyarakatan kita bisa melakukan perjanjian-perjanjian di antara kita. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu dia terikat dengan syarat-syarat perjanjian-perjanjian yang mereka buat. Illa syarton, kecuali syarat harroma halalan, syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal, au halala haroman, atau syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram. Tidak boleh. Tapi kalau perjanjian untuk kemaslahatan, maka itu boleh kita pakai hukum manusia. Seperti bangjo di perapatan, itu dalam Quran tidak ada Bu, dalam hadis juga tidak ada. Itu kesepakatan kita sesama kita untuk demi ketertiban di jalan raya. Maka kalau pas merah itu kita berhenti, kalau pas hijau bolehlah berjalan, kalau pas kuning hati-hati, hampir merah ini, itu boleh. Kesepakatan itu untuk kemaslahatan. Tetapi kalau kemudian seperti orang maunya nikah dengan sejenis, laki-laki ingin menikah dengan laki-laki, perempuan ingin menikah dengan perempuan supaya ngetren, maka itu sama saja mengambil hukum selain hukumnya Allah. Karena Allah hanya membolehkan seorang laki-laki beristrikan seorang perempuan. Itu saja harus sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Di mana seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi seorang wanita musyrikah. Seorang muslimah tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki yang muslim. Tidak kemudian waton seneng masalah urusan hati tidak bisa diatur oleh agama, tidak begitu. Setelah urusan hati itu sama mau, maka kemudian untuk melehalkan itu harus diatur dengan tuntunan agama. Atau bahkan dulu ada orang yang mau menikah dengan kambing. Maka kalau ada terjadi persetubuhan antara manusia dan kambing, itu kambingnya boleh dibunuh. Ya, orangnya juga termasuk menyalahi daripada ketentuan ilahiyah. Pernah ada orang nikah dengan anjing, ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Maka
kita harus kembali kepada ketentuan agama. Jadi tidak kemudian kita sembarangan. Karena sekarang ada kecenderungan laki-laki muslim istrinya non muslim atau sebaliknya, sehingga nanti perjanjian kone anak wedok melu ibune, anak lanang melu bapane. Itu berarti dia tidak konsekuen dengan agamanya. Itu begitu. Jadi tidak menjalani hukum-hukum Islam. Kemudian di dalam mencari nafkah umpama nanti tidak boleh ada keterlibatan hal-hal yang riba. Maka kalau selama ini mungkin kita terjatuh dalam hal yang riba, maka harus kita hindarkan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afam mudha'afatan. Hei orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Berarti kalau tidak berlipat ganda boleh? Tidak boleh. Berlipat ganda tidak boleh, tidak berlipat ganda tidak boleh. Kalau itu sudah nyata-nyata riba. Seseorang yang memakan riba, dalam hadis lain dikatakan dia dosanya lebih berat daripada berzina dengan ibunya 70 kali. Nah, maka kita harus berpikir panjang manakala kita masih terlibat dalam hal-hal yang riba. Sehingga sedikit pun asal itu halalan thayyiban lebih baik daripada banyak tetapi riba. Di sana jelas ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afam mudha'afatan wattaquha la'alakum tuflihun wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Jadi rentetannya ayat larangan riba itu adalah dengan perintah untuk bertakwa dan diikuti lagi dengan larangan mengikuti jejak langkah setan. Nah, dan larangan untuk kita masuk neraka. Berarti kaitannya antara riba, setan dan neraka itu sangat erat. Begitu. Kemudian kita tunjukkan surat Al-Ahzab 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalan mubina. Al-Ahzab 36. Jadi begini Bu, seorang mukmin atau mukminah manakala sudah jelas-jelas Allah dan Rasulnya menentukan sebuah hukum, sebuah ketentuan, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti ketentuan Allah dan Rasulullah itu. Hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan. Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadawa wa rasul amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi kalau sudah ada putusan dari Allah, sudah ada pilihan lain dalam urusan yang dipilih, hanya pilih itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalaman mubina. Barang siapa yang menentang Allah dan utusannya, maka dia telah sesat dengan sesat yang senyata-nyatanya. Lah, ini ada perubahan kehidupan masyarakat modern di mana sekarang sudah mulai ada pondok pesantren, tapi tidak pondok pesantren khusus Islam, lintas agama. Itu nanti bisa jadi di sana nanti akan terjadi syubhat. Ada syubhat di dalam terhadap Allah, ada syubhat terhadap Rasulullah, ada syubhat terhadap hukum-hukum Islam. Mungkin nanti akan ada pementahan
usaha untuk mementahkan keyakinan terhadap Allah. Ada upaya pementahan terhadap kerasulan Muhammad SAW. Ada pementahan terhadap itu, kita harus betul-betul waspada. Sehingga kalau pesantrennya kita memasukkan di pesantren yang kita tidak tahu persis belum tahu persis. Mungkin di sana satu komplek, kemudian ini adalah khusus pesantren muslim sini, tapi kan di situ terus bergaul. Padahal pergaulan itu akan menentukan sikap hidup. Percaya apa tidak, Bu? Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan terikat dengan agama temannya. Kalau agama temannya itu taat, maka dia mungkin bisa menjadi orang taat. Tapi kalau agama temannya itu sak penak atau ngluweh, dia akan bisa ngluweh dalam beragama. Karena mereka anak dalam perkembangan. Kalau seperti kita mungkin tidak. Tapi kalau anak dalam perkembangan jiwanya belum stabil, bisa saja nanti kemudian menganggap, wah kayak kok apik, kayak kok ngene kok ya padha wae. Nanti kemudian mengatakan padha wae itu sudah syubhat terhadap agama, ya. Itu maka kita harus hati-hati. Kemudian yang ketiga ya Bu ya, konsekuensi kita terhadap setelah berislam tidak mencampur antara yang hak dengan yang batil. Tidak mencampur antara yang hak dan yang batil. Kemarin ada teman yang ke rumah saya, Pak Asari, saya ada masalah, saya minta way out, jalan keluar. Oh boleh, tapi jangan masalah uang, saya bilang gitu. Oh jane ke urusannya karena duit. Ya boleh, tapi jangan minta tolong saya kalau itu. Sebab bola bali ngutangi uang ora tuh bali, Bu. Malah jadi dadi mungsuh. Muni nginjang niku lho. Seminggu malih dinten niki tanggal niki. Akhirnya tidak kembali. Malah njur akhirnya pikiran dadi ora penak to, Bu. Sudahlah sangoni wae 100.000 beres. Ati panjilih sak yuta njuk ora bali, malah dadi mungsuh. Kok nek ketemu malah njujudake. Pak, dia terlilit hutang bank plecit sampai berapa puluh juta. Saya minta bayat Pak Asari gimana? Kalau saya itu tidak punya kalau uang. Tapi kalau ngiguhke panjenengan ke Baitul Tampil Muhammadiyah itu yang syariah, silakan. Tapi setelah saya konsultasi dengan Baitul Tampil, karena saya juga Dewan Pengawas Syariahnya, tidak boleh kalau minjam uang di bank syariah, bank BTM Baitul Tampil Muhammadiyah, upama pinjam 60 juta dengan alasan untuk dagang, namanya untuk ijaroh untuk dagang, pinjam uang dengan akad ijaroh untuk tijaroh untuk dagang, kemudian kok nyatanya gawe nyarutang bank plecit. Itu tidak boleh. Karena apa? Itu membantu sesuatu yang riba. Tidak boleh. Untuk take over seperti itu tidak boleh. Maaf, pinjam uang Baitul Tampil Muhammadiyah untuk nanam tembakau juga tidak boleh. Karena Muhammadiyah sudah sudah memutuskan mengharamkan rokok. Tapi Pak Asari duwe tanah sithik iki ditanduri mbako karo sing apa? Karo sing mau piye? Pripun Pak Asari? Terus sampean nek dilokke muni tak mangsulaken wong dhewe ora iso macul. Sok buah si malakama nggih Bu nggih. Tapi kalau pinjam untuk nanam lombok boleh. Satu lombok itu sampai berbuah itu diregani 3.000 kalau pinjam. Jadi kalau menanam 10.000 ya bisa pinjam di Baitul Tampil itu 30 juta, nanti dihitung, kemudian itu sistemnya murabahah. Jadi Baitul Tampil ke nukake bibite piro, nukake mese piro, nukake
alat semprote piro, kemudian obat semprote piro, kemudian dihitung. Niki sampean kabeh cacahe entek 30 yuta. Tak tukake barang-barang 30 yuta, tak dol sampean 35 yuta. Boleh apa tidak, Bu? Boleh. Karena ini sudah dibelikan dulu. Tak tukake barang seharga 30 yuta, kita dol karo sampean 35 yuta. Njur dibayar pindho kena, ping 3 kena, ping 4 kena, ping 20 ya kena. Itu kemudian ada perjanjian namanya akad. Akadnya jual beli atau murabahah. Insya Allah tidak riba. Itu begitu. Kemudian saya butuh sepeda motor Vario seharga 20 juta. Saya datang ke Baitul Tamwil. Saya akan beli sepeda motor tapi tidak punya uang. Tolong dibelikan. Sampai mungkin saya tak badeni. Kemudian pihak Baitul Tamwil membelikan seharga 20 juta. Kita adol sampean 22 juta Pak Asari. Tapi dibayar ping 10 yo. Ya, boleh apa tidak, Bu? Boleh, itu murabahah namanya. Nah, itu insya Allah tidak jatuh riba. Supaya kita tidak mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Kalau yang batil itu adalah nanti yang menjadi hizbus syaiton, kelompoknya syaitan. Kalau yang hak itu adalah hizbullah, kelompoknya Allah. Lah kita pilih yang mana? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 42 dikatakan wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batil. Kamu jangan mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, padahal kamu tahu tentang yang benar itu. Maaf. Wa taktumul haqqa, dan kamu ngumpetke, menyembunyikan yang hak tadi. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Nah ini. Jadi jangan talbis, jangan kita mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Padahal Anda tahu yang batil itu dan Anda tahu yang hak itu, tapi tidak disampaikan kepada orang, bahkan disembunyikan. Nah ini, jadi tidak boleh kita menyembunyikan barang yang batal. Wala talbisul haqqa wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini kebenaran harus disampaikan. Ini yang batil katakan batil. Meskipun itu pahit. Qulil haqqa walau kana murun. Katakanlah yang hak meskipun itu pahit. Hanya caranya menyampaikan itu dengan cara yang bijaksana. Man amara bi ma'rufin, siapa yang memerintahkan kebaikan, fal yakun amruhu bi ma'rufin. Hendaklah cara beramar ma'ruf itu juga dengan cara yang baik. Man amara bi ma'rufin, barang siapa yang memerintahkan kebaikan, fal yakun amruhu bi ma'rufin. Hendaklah cara memerintahkannya itu dengan cara yang baik pula. Wa man naha amungkarin, dan barang siapa yang mencegah kemungkaran, fal yakun nahyuhu bi ma'rufin. Hendaklah dia mencegahnya juga dengan cara yang baik. Ora dumeh barang mungkar yo dhewe mencegahnya dengan cara yang kasar. Ada orang penjual miras kemudian etalasenya diduduki. Itu bukan ranah kita. Itu ranahnya ranah Satpol PP dan Pak Polisi. Kita hanya mengawal dari jauh dan kita hanya lapor sifatnya. Kalau kemudian kita sing ngobrak-abrik, bahkan kita sing dibondo polisi tidak boleh. Nah, itu begitu. Apa mas seperti itu ya. Jadi mengajak kebaikan dengan cara yang baik dan bijaksana, melarang kejelekan juga dengan cara yang baik dan bijaksana. Lalu ungkai kemaksiatan atau obrak-abrik, tidak begitu. Tapi dengan cara yang bijaksana. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak mencampur aduk antara yang hak dengan yang batal, dan kita tidak boleh menyembunyikan yang hak itu tadi. Tetapi kita harus mengikuti jalan kebenaran. Ya, tidak mengikuti jalan-jalan yang lain.
Ini pesan Allah dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya agama Islam ini, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah, kata Allah, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah ia. Fattabi'uhu itu adalah merupakan perintah. Dimana kalau perintah berarti menunjukkan wajib, perintah dari Allah. Asal usul daripada perintah itu, daripada amar atau perintah itu adalah wajib. Kecuali ada hal lain yang memalingkan dari wajib menjadi mungkin mubah, atau dari wajib mungkin menjadi sunnah. Apa ada perintah itu mubah? Ada, Bu. Kalau perintah itu jatuh setelah larangan, itu hukumnya mubah, dilakukan, tidak wajib. Seperti dalam hadis Nabi dikatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kamu ziarah kubur. Ziarah kubur kan dulu dilarang. Kemudian ada perintah ala fazuruha. Boleh sekarang. Sekarang kamu ziarahlah. Nah, perintah fazuruha di situ tidak wajib. Karena datanya setelah larangan. Oh, berarti ziarah kubur itu hukumnya tidak wajib. Dia sifatnya boleh ziarah kubur itu. Tapi syaratnya apa? Fa innaha tudzakirul maut, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan mati. Berarti dalam kita ziarah kubur itu boleh selama ziarah kubur kita itu ingat mati. Tapi kalau ingat dunia gimana? Ingin minta-minta kepada yang dimakamkan bisa menjadi haram. Itu begitu. Di sana meraung-raung sambil menangis, seperti merobek-robek baju, ngawut-awut rambut dan sebagainya, bisa makruh, bahkan mungkin bisa menjadi haram. Nah, itu begitu. Tapi kalau perintah itu tidak ada korinah yang lain, tidak ada alasan-alasan lain, maka perintah itu menjadi wajib, termasuk kita mengikuti daripada jalannya Allah, yaitu agama Islam, itu menjadi wajib bagi kita. Wala tatabi'us subula, kamu jangan mengikuti berbagai macam jalan. Ada gadulucu, ada Darmo Gandul, ada Pangestu, ada macam-macam, ada 300 sekian, bahkan mungkin lebih aliran kepercayaan di Indonesia, Bu. Itu kampanyenya bagus, diwiki wong Jawa. Wong Jawa kaya aja ninggalake Jawane. Iki lak tinggalane nenek moyang biyen. Mula ya kudu dienggo. Ya dhewe ya Islam ya kudu sing nganggo basa kono. Itu adalah alasan mereka. Nah, itu kalau kita tidak hati-hati bisa terjerumus di dalam aliran-aliran yang akan menyesatkan kita, ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, dan janganlah kamu mengikuti berbagai macam jalan-jalan yang buatan-buatan, kreasi-kreasi. Juga ajaran kono sidik, ajaran kene sidik, ajaran kene kemudian dijadikan suatu ajaran tertentu. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka nanti kamu akan terpisah, terjereberi dari jalannya Allah. Dzalika wasakum bihi la'alakum tatakun, demikian itulah Allah berwasiat, memerintahkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu nomor berapa, Bu? Nomor 3 nggih. Kemudian yang keempat, meninggalkan hal-hal yang tidak islami. Penampilan yang hendaklah kita yang islami. Ucapan, perkataan kita ya, perkataan yang islami. Karena kita sudah masuk di dalam Islam. Tapi kalau seseorang yang belum masuk agama Islam tidak boleh dipaksa untuk islami. Ada seorang Yahudi, dia itu masuk Islam, kemudian dia memaksa anaknya harus Islam seperti ayahnya.
Kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah, maka kemudian turun ayat yang berbunyi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Tetapi kalau dia sudah masuk menjadi orang Islam, maka dia terikat dengan ajaran Islam itu. Sama saja orang itu tidak ada paksaan untuk bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Pak Asari kudu bekerja di pabrik ini kan tidak ada. Tetapi kalau saya sudah mau bekerja di suatu pabrik tertentu, saya terikat apa tidak dengan ketentuan di pabrik itu, Bu? Mlebune kudu jam pira, metune saka pabrik jam pira, nang kono ketaatan pada tata tertib harus diikuti nggih mboten? Begitu juga masuk agama Islam itu tidak ada paksaan. Tetapi kalau dia sudah masuk di dalam Islam itu, maka dia terikat dengan ketentuan-ketentuan Islam. Nah, tidak kemudian sak penake terhadap ajaran Islam kan begitu. Itu gambarannya seperti itu. Jadi dulu ada orang Yahudi sudah masuk Islam, anaknya belum, dipaksa, tidak boleh, ya, karena ada wahyu yang mengatakan tadi, bagaimana Bu? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tetapi kalau dia sudah Islam, maka dia terikat dengan ketentuan Islam. Yang diperintahkan oleh Islam diikuti, yang dilarang oleh Islam harus ditinggalkan. Ini adalah konsekuensi kita dalam berislam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, udkhulu fi silmi kafah. Hendaklah kalian masuk dalam Islam secara sempurna. Ojo ming nikahane tok cara Islam, dan ketika meninggal dunia diopeni secara Islam, tetapi antara setelah nikah sampai mati itu dia tidak menjalankan Islam. Tidak begitu, Bu. Insyaallah kalau kita konsisten nggih. Wala tatabi'u khutuwati syaiton, dan kamu jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Lembut sekali, Bu, setan itu kalau menggoda manusia. Ada kisah itu kalau tidak salah disebutkan di dalam bukunya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi itu kisah. Nek kisah itu ono kalane bener, ono kalane ora bener ya. Tapi ini disebutkan dalam sebuah kitab besar yang dikarang oleh ulama besar juga. Jadi dulu itu ada seorang rahib. Rahib itu ulamanya orang Yahudi ataupun ya Yahudi atau Nasrani. Dia ahli ibadah kepada Allah. Nah, diberitahukan ada sebuah pohon besar yang sering digunakan untuk memuja-muja, atau bahkan pohonnya itu dipuja-puja. Pohonnya itu dipuja-puja. Kalau minta apa-apa ke pohon itu, dia akan marah. Dia membawa kampak, kemudian dia akan menebang pohon itu. Baru menebang, ada setan datang tapi sudah pakai pakaian manusia, sudah mindo-mindo menungso. Hei Pak Rahib, ojo diketok. Mbok ben ke HI kono arek do nyembah-nyembah kono. Ndak boleh, syirik. Akhirnya gelut. Setane kalah. Hari kedua dia berangkat lagi, urung rampung, ngetok pite gede banget. Diadang meneh kalau setane gelut meneh. Setane kalah meneh. Hari ketiga datang, wis mbok kene kompromi wae karo aku. Aja dikethok kowe hak kono arek do nyembah kono ya luweh. Sampeyan kan duwe anak di bojo. Anak bojone sampean kan perlu urip mukti. Wis kene wae, aja dikethok, janji karo aku sesuk saben esuk nang ngisor kasur sampean ana duwite 3 dinar. Nah, akhirnya dipikir-pikir, iya ya aku nek mengene terus ya miskin. Aku ki butuh ekonomi sing kuat, bojoku ya kepengin nganggo sing pira-pira padha kancane.
anakku yo kepingin maju ekonomi nih, dipikir-pikir kena goda, ya sudahlah, saya setuju. Akhirnya tidak jadi melanjutkan menebang pohon kan Bu, artinya kesyirikan tidak jadi ditumbangkan kan. Kemudian pagi hari dibuka ono duwiti tenan, alhamdulillah. Hari kedua pagi-pagi dibuka ada omanya lagi, hari ketiga tidak ada. Nesu dia bawa kampak berangkat lagi mau ngampak itu diadang karo setane mau. Sik gelut kalah. Lepas kalah terus takon, "Kang, abeng aku gelut karo sampeyan menang kok sik kalah." Yo, sebab wingi sampeyan gelut karo aku ke karena Tuhan kamu. Karena kamu mempertahankan tauhid, sedang sekarang kamu mempertahankan uang. Maka kamu tetap kalah. Lah itulah Bu, godaan setan sangat luar biasa. Itu disebutkan di sana Bu. Itu meskipun itu kisah tapi ini kan mengandung makna yang sangat dalam, di mana di dalam kita melakukan perjuangan di dalam Islam, jangan semudah itu kemudian kita membatalkan perjuangannya karena uang. Nah, uang memang penting Bu, tapi juga tidak dengan cara seperti itu, mengorbankan agamanya. Ya inilah, jadi jangan mengikuti jejak langkah setan karena setan itu bagi kita musuh. Kemudian yang kelima Bu, konsekuensi kita dalam berislam yang kelima adalah bangga sebagai muslim. Saya ketemu orang, tapi alhamdulillah dia bukan orang Islam, dia orang Buddha. Dia pendeta. Dia dengan saya bilang begini, "Pak Sari, nek miniatur contoh konkret negara Pancasila ke keluargaku." Nah, berita Pak, aku ki Buddha. Aku ki ndembesan kaji. Lan anakku jadi Islam. Melu sing lanang. Halo bae to Pak Sari. Wong aku ora nerapake negara Pancasila nang omahku kok. Aku karo bojoku isih Buddha. Ya anakku ya ana sing Islam. Putuku ya ana sing Buddha, ana sing Islam. Nek aku kono ki malah apik to Pak Sari, yo nang kono ana kerukunan. Ndak dhewe nglarak ngono. Nek kono kok elek Pak, nek kono kan serik. Ati mau meneng to Bu. Nek muni apik berarti kita kan membenarkan dalam satu rumah tangga ada yang non Islam. Nek ngono muni ora apik kan kono iso jengkel. Lebih baik kita sukut diam. Nah itu sebagai contoh bagi kita. Jangan sampai terjadi dalam satu rumah tangga kita ada yang berbeda agama. Ini kita harus konsekuen begitu dan harus bangga. Ojo takoni agamane napa Pak? Agamiku mboten penting, terserah aja ditulis napa ngriku. Ndak bener begitu. Dan kemarin ada gugatan di Mahkamah Konstitusi yang menggugat KTP yang ada lajur agama. Ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian agama. Itu karepe kon busep. Tapi Mahkamah Konstitusi tidak mau. Karena identitas agama itu penting. Coba kalau seandainya seseorang meninggal dunia, dia itu KTP-nya tidak menyebutkan agama, meninggal dunianya di komunitas yang agamanya berbeda, otomatis anggepe wong di situ, wah kayak mesti wong dhewe. Pokoknya tidak salah kalau dia kemudian nggulo medah secara agama mereka, padahal dia Muslim. Berbeda kalau dia ada KTP-nya meninggal dunia di lingkungan non Muslim, otomatis oleh pimpinan non Muslim itu akan diserahkan kepada orang Islam. Mungkin seduluri sampahnya diulesi cara sampean kan gitu nggih Bu nggih. Lah itu maka kita keberatan, umat Islam kemarin keberatan manakala identitas agama di KTP itu dihapuskan. Sementara yang menggugat di Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Belum-belum orang kok sudah didikte tentang agama. Wah, ini mesti turahane wong komunis. Ya tidak Bu. Yang tidak mementingkan agama. Itu kita yang pertama Bu, harus selalu menunjukkan kepribadian Muslim. Ini bangga sebagai Muslim itu kita harus ini loh, aku Islam ki kok ngene iki. Banyak orang-orang non Islam itu masuk Islam karena melihat pribadi daripada orang Muslim.
Tetapi sebetulnya kalau kita itu metodologi pembelajaran agama Islam itu begini Bu ya. Saya membaca sebuah buku karangan Nasaruddin Latif itu mengatakan seseorang itu kalau akan benar-benar mempelajari agama Islam supaya benar belajarnya dan hasilnya itu benar, yang pertama metodologi belajarnya adalah dia mempelajari agama yang pertama dari sumber aslinya, Al-Quran dan hadis dengan penafsiran yang benar. Itu begitu. Yang pertama. Yang kedua, kita belajar agama dengan membaca turas-turas, catatan-catatan para ahlinya, para ulama yang memang kompeten di dalam ilmu keislaman. Kemudian belajar yang ketiga adalah supaya benar dalam kita belajar itu tidak belajar dari perilaku orang Islam. Karena perilaku orang Islam itu kadang-kadang berbeda dengan ajaran Islam itu sendiri. Betul apa tidak Bu? Yang korupsi itu kalau di Indonesia kebanyakan orang Islam tak Bu? Nah, kalau kemudian belajarnya melalui itu, nyatanya orang Islam ke nyatanya korupsi kok aku belajar Islam. Kamu menjadi keliru. Nah, kalau di Filipina sing korupsi ya wong non Islam, di Amerika sing korupsi non Islam, di Indonesia karena mayoritas Islam ya sing korupsi Islam. Kok kemudian belajarnya dari perilaku orang, mesti keliru. Maka belajarnya dari langsung kitab sucinya. Yang kedua belajar dari para ahlinya, ya, kepada buku-buku yang ditinggal oleh para ahlinya. Kemudian tidak belajar dari perilaku orang Islam, kemudian kita dialog atau halakoh dengan para ulama yang masih hidup sekarang yang memang ahli dalam agama itu. Insya Allah belajar kita akan benar. Tapi kalau belajarnya delok wongi sing perilakunya sok beda. Perilakunya orang Muslim kadang-kala dia tidak Islami. Lah ini yang kita kehendaki, konsekuensi kita sebagai Muslim, kita bangga sebagai Muslim dan kita selalu menunjukkan kepribadian Muslim. Kita rendah hati, tidak sombong. Kemudian semua saudara kita yang sudah ikrar syahadat adalah itu saudara kita sendiri. Adapun beda partai, beda ormas, beda apa itu biasa. Dalam zaman sahabat Nabi juga ada perbedaan. Ya. Saya kemarin mendapatkan informasi dari teman bahwa Muhammadiyah itu termasuk ormas Islam, ormas keagamaan terkaya nomor 3 di dunia. Itu dari kalau ada 10 tidak salah, itu kebanyakan Kristen dan Katolik. Katolik itu mendominasi Bu. Kemudian nomor 1 Kristen, kemudian Katolik, Hindu itu hanya 1 yang di India, kemudian Islam hanya 1 yaitu yang Muhammadiyah Indonesia. Yang kekayaannya mencapai 400 sekian triliun, pokoknya kepalanya 4 ya. Lainnya ada yang 7, ada yang 5, Muhammadiyah kemudian 4, ada yang 2, 3 dan sebagainya. Muhammadiyah termasuk organisasi yang kaya, meskipun dia nak bangun tetap kudu urunan ya. Insya Allah tahun ini SMP Muhammadiyah Ngadirjo akan bangun 1 miliar. Uang insya Allah sudah tersedia, baru mengajukan proposal, itu adalah dana aspirasi dari Erda. Serupiah pun dia tidak minta. Mungkin ya, temannya kan sering ada yang minta 10%, 20%. Dia dari orang kita tidak. Mboten ajeng nyuwun serupiah mohon monggo dibeginaken kangge pembangunan SMP Muhammadiyah Ngadirjo. Nah, TKI-nya ini baru akan bangun lagi 2 lantai 300 juta ini karena wis sesak. Kita dalam kota itu punya 2 TK wis sesek kabeh, masyarakat mendesak damel malih. Nah, ini Pak Husairi almarhum itu sudah wakaf tanah 800 ya meter persegi di Gaduwitan Iso, nanti juga kita buat 2 lantai atau 3 lantai lah untuk kegiatan Muhammadiyah. Jadi
Sugih Muhammadiyah itu Bu diberi-beri orang yang apa betul-betul infak, dan kita sendiri akan bangun juga utang sing nyaur umatnya. Masya Allah Muhammadiyah begitu. Itu Bu, alhamdulillah kita menjadi ormas yang besar. Tapi ormas lain adalah saudara-saudara kita juga. Kita tidak boleh kemudian mencibir mereka. Dalam Al-Quran surat apa? Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Ayatnya supaya nanti ngadu Bu nggih, browsing nggih Bu. Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqwa. Itu nanti jan ora kaya Pak Hadi Hidayat nggih, langsung cek halaman sekian. Tapi Al-Hujurat, tunjukkan amalan Islam, amalan-amalan Islam kita tunjukkan sebagai bukti kalau kita orang takwa. Ya, janganlah kita orang Islam tapi perilakunya tidak Islami. Kemudian istiqomah, mempunyai pendirian, orang muglak-maglik dalam berislam, dan kemudian mempertahankan nilai-nilai Islam sesuai dengan surat Hud ayat 112. Nah ini hafal Bu, tak catat dengan surat Hud 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Fastaqim, adalah kamu istiqomah sebagaimana kamu diperintah, kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Wa man taba ma'aka, dan hendaklah beristiqomah orang yang bersama kamu. Jadi Nabi saja didhawuhi istiqomah, termasuk para sahabat. Wa man taba ma'aka, orang yang bertobat bersamamu, para sahabat termasuk kita. Wala tadghaw, jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, karena Allah sangat mengetahui apa yang kau lakukan. Itu Bu pengajian saya, judulnya adalah konsekuensi dalam berislam. Jadi kalau kita sudah menyatakan isyhadu bi anna muslimun, maka paling tidak ada berapa hal itu, masih banyak tentunya, tapi paling tidak ada 5 hal yang harus kita pegangi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, sekarang pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Sekeduraya mau pengajian di mana? Wonosobo. Pak Din Samsudin insya Allah datang. PDM mungkin hanya 2 orang karena yang lainnya baru menjadi tim. Kami baru menjadi tim pembelian rumah sakit Gunung Sawu, dan hari ini kami akan dialog tentang hasil penelaahan tentang kekayaan yang ada di Gunung Sawu. Kita sudah menerjunkan tim yang advokasi hukumnya siapa, yang kemudian akan melihat tentang legalitas daripada perusahaan, kemudian tanahnya berapa, terus sertifikatnya sengketa apa tidak, kemudian berapa bednya berapa, kemudian dokternya baru kita teliti. Sudah beberapa yang lalu meliti terus Bu, dengan menerjunkan orang yang ahli di bidangnya, nanti baru kita akan merapatkan itu. Kami sudah bertemu dengan pemiliknya 2 kali. Kami diterima di sebuah rumah makan Daun Salam di Semarang. Gantian mereka datang ke sini, kita terima di rumah makan Daun Mas, ya, gantenan Daun Mas Resto, gitu. Kemudian kita rembukan, minta berapa miliar, kita golek duit. Ini kemarin baru mengadakan beauty contest dari beberapa bank syariah, kita datangkan, kemudian mereka paparan yang paling murah, mudah, cepat mana, sehingga besok menjadi milik kita. Doakan saja Ibu. Saya termasuk menjadi tim pembelinya, ya. Saya Pak Sigit itu. Maka kami tidak ikut ke Wonosobo, baru nanti rembukan itu. Karena kalau nanti kecekel rumah sakit Kulon, kita nanti
nganu cara salah kalah langkah sudah. Kalah langkah. Kalau dicekel Siluang juga kita kalah langkah. Sebagai bismillah abot saiki ora apa-apa muga-muga esuk yo duduwen ya. Wong arek duduwen ora ana sing tanpa prihatin. Nah, begitu. Pimpinan wilayah juga sudah mendukung ya untuk dibeli. Kemarin saya studi banding ke Gombong, Gombong juga mendukung. Aku malah tertuku rumah sakit Luru katanya begitu. Demikian Bapak Ibu, doa panjenengan di bulan Ramadan kami harapkan semoga apa yang menjadi cita-cita daripada Muhammadiyah PDM Temanggung dapat tercapai. Kita bisa mempunyai satu amal usaha lagi untuk membesarkan Muhammadiyah itu sendiri. Barakallahu lakum jami'ah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.